Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan bahasan dari buku Bahasa Indonesia Kawan Seiring ya, untuk SD atau MI kelas 3, yang mana buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 ya, sebagai pendamping pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa-siswi kelas 3 sekolah dasar ya, ataupun MI. Dan sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran serta pemahaman ya. Dan langsung saja kita masih di bab 3, pengobar semangat ya. Tepatnya kita akan membahas di halaman 72 ya. Di sini 72 itu membaca sebuah buku cerita ya, jurnal membaca. Nah, kita diminta untuk membuat catatan seperti ini di buku tulis lah. Ini di sini udah saya isikan ya. Sebuah buku yang berjudul Kisah Raja Kura-Kura ya. Kisah Raja Kura-Kura ini bisa kalian baca juga ya ceritanya, dan kebetulan di sini saya sudah membacanya ya dari kemendikdasmen.go.id ya. Ini kira-kira seperti ini ya ceritanya. Kisah Raja Kura-Kura. Saya perbesar aja ya. Nah, ini pengumpul datanya ada Atisah, kemudian Desi, Nurul, Anggraini dan kawan-kawan ya. Oke. Dari KKLP Pengembangan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud ya, Ristek ya. Oke. Nah, jadi ini kisahnya atau ceritanya ya. Jadi setelah 15 tahun menikah, Raja Jiwa dan Putri Sabun tidak juga dikaruniai anak. Berbagai macam usaha telah mereka lakukan ya. Ya, namun Putri Sabun tak juga hamil. Sampai suatu hari Putri Sabun hamil dan Raja sempat mengucap bahwa ia ingin mempunyai anak walaupun seperti kura-kura. Dan ketika anak mereka lahir memang seekor kura-kura. Namun tentu saja bukan kura-kura biasa. Ini ringkasan cerita sedikit ya ini ya. Jadi ceritanya belum selesai. Nah, ini kalau mau dibaca ini banyak sekali ya. Jadi Kisah Raja Kura-Kura, seri antologi fabel Nusantara. Nah, ini ada undang-undang hak ciptanya ya. Kemudian ini ya. Kemudian ada editornya siapa ya. Kemudian layoutnya, ilustrasi dan desain cover lah. Ini nanti yang diminta ya. Dari situ nanti bisa diisi lah ini. Kisah Raja Kura-Kura. Nah, cerita dongeng ini berasal dari Kabupaten Aceh Barat yang dituturkan oleh Cek Hasan ya, seniman sekaligus hikayat dari Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat ya. Jadi ada seorang raja bernama Raja Jiwa. Istrinya bernama Putri Sabun. Selama 15 tahun menikah mereka tidak mempunyai keturunan. Mereka sudah berobat ke sana sini tetapi tidak juga dikarunia anak. Mereka juga sudah belajar ke berbagai tempat tetapi hasilnya tetap nihil. Setelah 15 tahun usia pernikahan mereka, Raja mulai menunjukkan kemarahannya kepada istrinya dan seterusnya. Ini kalau saya bacakan banyak ya, karena sampai 50 halaman ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk jawabannya di sini ya, ini setelah saya baca dan saya cari-cari ya. Oke, saya perbesar. Nah, ini jadi tadi judul bukunya adalah Kisah Raja Kura-Kura. Penulisnya ada Atisah ya. Kemudian ada Desi, Nurul, Anggraini dan kawan-kawan.
Nama ilustratornya adalah Iren. Kemudian di sini nama tokohnya ada Raja Jiwa dan Putri Sabun tadi ya. Hal yang diinginkan tokoh dikaruniai seorang anak. Nah, kemudian usaha yang dilakukan tokoh yaitu berusaha dan berdoa. Hasil yang diperoleh oleh tokoh, nah akhirnya memiliki anak sesuai yang didoakan. Apakah yang dilakukan tokoh sudah tepat? Berikan pendapat kalian. Nah, jadi sudah tepat, karena untuk mendapatkan sesuatu selain berusaha juga harus disertai dengan doa itu ya. Penjelasan untuk jurnal membaca ya, sebuah buku yang berjudul Kisah Raja Kura-Kura ya, itu di halaman 72. Jadi adik-adik bisa membaca buku yang lain juga, yang penting tetap diisi ya, judul buku, penulis, ilustrator dan seterusnya. Kita lanjut ke halaman 73. Di sini membaca ya, bacalah dengan cermat, perhatikan tanda bacanya. Nah, bisa bantu aku? Raini menguatkan tekad untuk menghafalkan puisi Cinta Sesama Makhluk ya, ini judul puisinya, Cinta Sama Makhluk ya. Dia sudah membacanya 100 kali untuk memahami maknanya. Langkah berikutnya adalah berlatih di hadapan orang lain. Di hadapan siapa? Raini meminta bantuan Intan, teman sekelasnya sekaligus tetangganya. Intan bersedia, mereka bersepakat untuk berlatih setiap sore. Pantang menyerah Raini, seru Intan dengan riang. Bagi Raini, Intan adalah pengobar semangat. Nah, itu ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang titik, tanda seru dan tanda tanya. Dalam teks di atas kalian melihat tanda kutip atau tanda petik untuk mengapit judul puisi dan kalimat langsung. Lah ini ya, jadi tanda kutip atau tanda petik. Nah, penggunaan tanda kutip atau tanda petik ini digunakan untuk mengapit judul puisi ya. Ini judul puisi, nah diapit ya, Cinta Sama Makhluk diapit dengan tanda petik atau tanda kutip. Kemudian yang kedua adalah ini pantang menyerah Raini. Nah ini kalimat langsung, ini juga menggunakan tanda kutip atau tanda petik, yaitu penggunaan tanda kutip dan tanda petik. Yang pertama tadi untuk mengapit judul puisi, dan yang kedua untuk menandai kalimat langsung. Oke ya, mungkin itu penjelasan jurnal membaca dan juga bacaan Bisa Bantu Aku ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan untuk pembahasan materi-materi berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Dan yang masih ketinggalan mungkin bisa dilihat di playlist Bahasa Indonesia kelas 3. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.